Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada kiranya masih dalam keadaan sehat. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari boleh menjadi penguat bagi kita menjalani aktivitas kita. Saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi ini. Biarlah Tuhan yang berkata-kata di hati dan pikiran kami, dan Roh Tuhan yang boleh menerjemahkannya, boleh menguatkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami bersama. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, tertulis dalam kitab atau buku Mazmur. Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Melihat perikop ini, kita tahu bersama ini adalah gambaran dari berkat Tuhan yang boleh dinikmati oleh orang percaya. Karena terang itu cahaya yang besar, tentu kita semua mau tinggal, hidup, dan berjalan di dalam terang. Karena dalam perjalanan kita membutuhkan terang, kita membutuhkan panduan untuk menerangi jalan kehidupan kita. Bila mana di dalam rumah listrik padam pada malam hari, tentu banyak yang akan terjadi. Katakan saja pompa air tidak akan bisa berfungsi, atau aktivitas tidak akan berjalan lagi, atau alat-alat yang digerakkan oleh listrik tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu kita membutuhkan terang, kita membutuhkan arus itu, listrik juga sebagai penerang bagi kehidupan kita. Tuhan memberikan mata sebagai panca indera untuk mendeteksi, melihat cahaya terang itu. Karena itu, biarlah umat Tuhan terpanggil untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, turunan dari kata terang ternyata adalah terus terang, terang-terangan. Tetapi turunan dari kata gelap, lawan dari kata terang adalah tinggal di dalam kegelapan. Manusia gelap, hubungan gelap, istri gelap, bank yang gelap, atau sesuatu yang terus di dalam kegelapan. Maka kita terpanggil tidak untuk tinggal dalam kegelapan, tapi di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu berkata sukacita, tentu saya akan menggambarkan tidak ada orang yang menjahati saudara, ujung-ujungnya dia lebih bahagia dari orang yang dijahatinya. Tidak ada cerita orang yang mencurangi saudara, ujung-ujungnya lebih bahagia dari orang yang dicuranginya. Tidak ada cerita orang yang mengkhianati saudara, ujung-ujungnya lebih bahagia dari yang dijahatinya. Contohnya saja dalam Alkitab kita, Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya. Memang pada awalnya kelihatan kehidupan Yusuf sengsara, tapi ujung-ujungnya lihat kakak-kakaknya datang memohon belas kasihan kepada Yusuf. Atau Daniel, karena dia berdoa kepada Tuhan, dia mau dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi ujung-ujungnya lihat orang-orang yang melemparkan dia dilemparkan lagi ke gua singa.
Dan Daud, dia juga tidak disenangi oleh kakak-kakaknya atau ayahnya karena perawakannya yang kecil mungkin. Tapi lihat, Tuhan memakai Daud menjadi Raja Israel. Yang mau saya katakan dari 3 tokoh itu adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati Bapak Ibu. Tuhan perhatikan. Karena itu, biarlah hati kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Orang boleh saja menjahati, mencurangi, mengkhianati kita, tapi kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah berpikir untuk stres atau memikirkan orang yang menjahati atau memikirkan kejahatan itu terus. Ingat, di balik setiap kehidupan kita mungkin ada berkat Tuhan, mungkin ada rencana Tuhan yang mau disampaikan di balik setiap peristiwa itu. Sehingga renungkanlah, bukankah Allah sanggup sebenarnya menjauhkan kita dari orang yang mencurangi, orang yang menjahati, orang yang mengkhianati kita? Tuhan itu sanggup. Karena itu, yang pertama prinsip yang mau saya katakan, Tuhan kita maha kuasa dan Tuhan memberikan terang janji, kehidupan dan sukacita kepada kita. Yang kedua, di balik setiap peristiwa itu, Tuhan mengizinkan dan Tuhan hendak mau memberi kita berkat yang lebih luar biasa lagi. Maka terimalah berkat Tuhan, ikutilah setiap proses kehidupan ini, tahapan-tahapan ini, biarlah iman kita semakin bertumbuh, tangguh, kuat di dalam Tuhan. Selalu saya katakan, andalkanlah Tuhan di dalam iman kita, teruslah bersekutu, berdoa kepada Tuhan, berseru kepadanya. Persekutuan kita kepada Tuhan akan memampukan kita menjalani aktivitas kita setiap harinya. Saya percaya jemaat Tuhan dimanapun berada, pasti jemaat yang terberkati, jemaat yang penuh belas kasihan dari Tuhan. Diberkatilah firman-Nya, dan Bapak Ibu kita diberi kekuatan untuk melakukannya, menjadi orang-orang yang percaya, yang tangguh, yang kuat iman, dan yang terus mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Ajar kami Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang mengetahui hati kami, ketulusan hati kami, dan layakkanlah kami, benarkanlah kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya bila Tuhan sudah bersabda, maka firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pakai hidup kami Tuhan semakin bermakna bagi kami secara pribadi dan bagi orang lain. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.